buat UAS lagi. Mana aku takut salah lagi kerjainnya. Gimana kalau ternyata salah? Aduh, selesai nggak ya tugasnya? Ya Allah. Duh, kok tiba-tiba mules sih? Lagi ngerjain tugas juga. Udah, aku kamar mandi dulu deh. Udah. Duh, kok tiba-tiba mules lagi ya? Masa baru tadi deh. Ntar ke kamar mandi lagi deh. Udah kan, gak akan ke kamar mandi. Tapi kok kayak gak enak banget ya perutnya. Kenapa ya? Rasanya aku gak makan apa-apa deh. Apa ya? Kok kenapa ya? Nah, dari video yang tadi merupakan salah satu kasus IBS. Apa itu IBS? Di sini aku, Farida, akan menjelaskan tentang IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Irritable Bowel Syndrome atau sindrom iritasi usus besar adalah gangguan pada sistem pencernaan yang membuat kerja usus menjadi tidak normal. Pada saat diperiksa, ususnya tidak mengalami luka, infeksi, atau kerusakan. Jadi, masalahnya bukan karena usus rusak, tapi karena cara kerja usus dan komunikasi antara usus dengan otak terganggu. Ternyata, IBS itu ada beberapa macam loh. Yang pertama ada IBSC. Penderita itu lebih sering mengalami sembelit atau sulit BAB. Kondisi ini sering disertai rasa tidak tuntas setelah buang air besar dan perut terasa penuh. Kemudian yang kedua ada IBSD. Penderita lebih sering mengalami diare. Gejalanya dapat berupa BAB yang lebih sering dan mendesak, terutama saat gejala kambuh. Kemudian yang ketiga ada IBSM. Gejalanya bergantian antara diare dan sembelit. Pada satu waktu penderita dapat mengalami diare, kemudian pada waktu lain mengalami sembelit. Dan yang terakhir ada IBSU. Gejalanya itu tidak termasuk dalam 3 kategori yang tadi. Nah, pola buang air besar yang dialami tidak cukup jelas untuk bisa dikelompokkan sebagai IBSC, IBSD, maupun IBSM. Apa saja sih pemicu IBS? Yang pertama, bisa karena makanan food mad. Yang kedua, bisa karena stres dan cemas. Yang ketiga, bisa karena infeksi. Dan yang keempat, bisa karena hormonal. Kemudian, bagaimana IBS itu bisa terjadi ke tubuh kita? Gambar ini menunjukkan perbedaan fungsi usus normal dan usus pada penderita IBS. Nah, pada usus normal itu, rangsangan seperti makanan atau gas menghasilkan sinyal yang wajar, sehingga tidak menimbulkan nyeri. Namun, pada IBS terjadi hipersensitivitas visceral, yaitu peningkatan sensitivitas saraf usus terhadap rangsangan normal. Akibatnya, sinyal nyeri yang dikirim ke otak menjadi lebih kuat dan dipersepsikan sebagai nyeri perut, kram, atau rasa tidak nyaman. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan komunikasi antara usus dan otak pada penderita IBS. Nah, selanjutnya, pada IBS juga, gerakan usus dapat menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Pada IBSD, usus bergerak terlalu cepat, sehingga makanan tidak sempat dicerna dan diserap dengan baik. Akibatnya, feses menjadi encer dan muncul gejala diare, perut mulas, serta kembung. Sebaliknya, pada IBSC, usus bergerak terlalu lambat, sehingga terlalu banyak air diserap kembali.
Akibatnya, feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan, menyebabkan sembelit, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut. Perubahan motilitas atau gerakan usus inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya gejala berbeda pada setiap tipe IBS. Nah, pada usus normal, lapisan mukosa berfungsi sebagai penghalang yang mencegah zat berbahaya masuk ke jaringan tubuh. Namun, pada IBS, permeabilitas usus dapat meningkat, sehingga lapisan ini menjadi lebih mudah ditembus. Akibatnya, bakteri, toksin, atau antigen makanan dapat memicu respon imun lokal dan peradangan ringan. Proses ini meningkatkan sensitivitas usus sehingga rangsangan normal dapat dirasakan sebagai nyeri, kembung, diare, atau sembelit. Selanjutnya, dysbiosis mikrobiom, yaitu kondisi ketika keseimbangan bakteri di dalam usus terganggu. Pada usus normal, bakteri baik membantu menjaga kesehatan dan fungsi pencernaan. Namun, setelah infeksi gastroenteritis, jumlah bakteri baik dapat berkurang dan bakteri yang mengerikan meningkat. Ketidakseimbangan ini dapat memicu peradangan ringan, meningkatkan sensitivitas usus, dan akhirnya menimbulkan gejala IBS seperti nyeri perut, kembung, diare, atau sembelit. Nah, sebelum kita membahas dysregulasi good brain axis, kita harus mengetahui apa itu good brain axis. Good brain axis adalah hubungan komunikasi dua arah antara otak dan usus. Melalui hubungan ini, otak dapat mempengaruhi fungsi usus, dan usus juga dapat mengirimkan sinyal yang memengaruhi kondisi otak, emosi, serta perilaku seseorang. Jika mengalami gangguan dalam komunikasi dua arah tersebut, maka akan mengalami dysregulasi. Proses dysregulasi good brain axis pada IBS dapat dimulai ketika seseorang mengalami stres atau tekanan emosional. Pertama, stres atau kecemasan mengaktifkan respons stres di otak. Kemudian, bagian otak yang disebut amigdala berperan dalam mengolah emosi dan mendeteksi ancaman menjadi lebih aktif. Yang ketiga, amigdala kemudian mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk mengaktifkan respons stres tubuh. Keempat, hipotalamus meneruskan sinyal tersebut melalui saraf vagus dan jalur saraf lainnya menuju sistem saraf enterik yang mengatur fungsi saluran pencernaan. Kelima, sinyal yang berlebihan ini menyebabkan usus menjadi lebih sensitif. Selain itu, motilitas atau gerakan usus dapat berubah dan peradangan ringan dapat meningkat. Akibatnya, rangsangan yang sebenarnya normal di dalam usus dapat dirasakan lebih kuat oleh penderita. Keenam, kondisi tersebut memunculkan berbagai gejala IBS seperti nyeri perut, kram, kembung, diare, sembelit, dan rasa tidak nyaman pada perut. Dengan demikian, pada IBS stres tidak hanya memengaruhi kondisi psikologi seseorang, tetapi juga dapat secara langsung memengaruhi fungsi usus melalui gangguan komunikasi antara otak dan usus. Sekian video pembahasan tentang IBS. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa.